Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional ini adalah hal-hal yang sangat mendasari, teman-teman, dalam pengaturan di dalam hukum humaniter internasional. Ada beberapa prinsip dasar di dalam hukum humaniter internasional, antara lain prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas, prinsip keterpaksaan, pembedaan, larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, dan pemisahan antara jus et bellum dan jus in bello. Oke, prinsip yang pertama, prinsip kemanusiaan, humanity. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar, teman-teman. Sudah saya terangkan di materi sebelumnya bahwa prinsip ini dijadikan salah satu hal yang bisa melarang penggunaan senjata tertentu atau metode tertentu. Menjadi salah satu hal di dalam klausula Martens. Prinsip kemanusiaan di dalam Mahkamah Internasional ditafsirkan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang. Tujuannya untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia, meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian yang berkelanjutan. Oke. Kemudian, prinsip proporsionalitas. Ini pun juga prinsip yang penting selain dari prinsip kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan prinsip proportionality? Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil, baik yang berupa kehilangan nyawa, luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut. Sudah pernah saya contohkan, semisal saat penggunaan drone sebagai senjata yang digunakan pada suatu konflik bersenjata. Saya sudah mengilustrasikan, semisal saya adalah target operasi militernya. Melumpuhkan saya berarti itu sama saja dengan melumpuhkan pihak musuh, karena target yang diincar itu sangat besar, sangat berpotensi. Akan tetapi, karena sudah dilakukan observasi sebelumnya, kemudian didapati ada ritme yang saya lakukan. Semisal saya melakukan kegiatan perkuliahan pada hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu, yang mana di sana ada kelompok penduduk sipil. Saya berada di tengah-tengah penduduk sipil. Apakah kemudian dengan menjadikan saya target operasi, melumpuhkan saya saat itu di tempat tersebut, itu sudah dihitung berapa banyak korban ikutannya. Prinsip proportionality. Harus diminimalisir korban ikutannya. Mungkin saja dengan observasi ternyata juga didapati bahwa saya akan melalui rute-rute tertentu. Di antara rute-rute itu kira-kira tidak ada penduduk sipil. Jadi saya seandainya melewati tempat-tempat tertentu bisa diminimalisir korban ikutannya. Ini adalah prinsip proportionality. Kemudian yang ketiga, prinsip keterpaksaan. Ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Sudah saya jelaskan, semisal adalah leviomas. Leviomas itu adalah civilians. Akan tetapi dalam suatu konflik bersenjata, penduduk sipil karena memenuhi syarat-syarat sebagai leviomas, maka dia berhak sebagai kombatan. Syarat-syaratnya sudah teman-teman ketahui bersama. Atau semisal ada
Saya mencontohkan kampus kita, UNS. UNS itu adalah objek sipil. Objek sipil jelas di dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak bisa dijadikan sebagai sasaran militer. Tetapi ternyata objek sipil ini malah digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata atau justru dijadikan sebagai base camp dari tentara, milisi misalnya seperti itu. Sekali lagi, ini adalah objek sipil. Tetapi karena dia berubah fungsi tidak lagi sebagai objek sipil dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia berubah menjadi objek militer. Ini yang kita kenal dengan prinsip keterpaksaan. Kemudian prinsip yang selanjutnya, prinsip pembedaan. Distinction principle. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Prinsip pembedaan, distinction principle. Sangat gampang sebetulnya. Distinction principle itu hanya membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Membedakan antara objek militer dan objek sipil. Hanya segampang itu saja teman-teman, prinsip pembedaan. Ini contohnya teman-teman bisa melihat siapa yang dimaksud dengan kombatan, siapa yang dimaksud dengan penduduk sipil, mana yang disebut dengan objek militer, mana yang disebut dengan objek sipil. Kemudian limitation. Ketentuan hukum humaniter internasional mengatur tentang larangan setiap tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Harus penggunaan senjata, penggunaan metode, alat berperang itu harus dibatasi. Menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, unnecessary suffering, limitation. Lalu selanjutnya, pemisahan antara jus et bellum dan jus in bello. Jus in bello hukum yang berlaku saat situasi sengketa bersenjata, sementara jus et bellum hukum tentang keabsahan tindakan perang. Untuk case tadi nanti kita akan pelajari secara per kelompok teman-teman atau individu, nanti akan saya buat sedemikian rupa. Begitu teman-teman untuk prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang jenis-jenis konflik bersenjata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.